Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aliyati Rahman. Di sini saya sedikit menceritakan pengalaman pembelajaran saya hari ini maupun asinkronos dan sinkronos. Yang pertama, hari ini kita mempelajari ada beberapa pelajaran yang mulai seperti loyal dan akuntabel, karena pada saat voting kemarin pelajaran apa saja yang ingin dipelajari atau belum susah untuk dimengerti. Yang pertama yaitu tentang loyal dan akuntabel, yang dimana loyal di sini dalam artian kita tadi dijelaskan tentang deskripsi, hasil belajar, panduan perilaku hingga materi pokoknya. Yang pertama itu kita bahas tentang deskripsi dan loyal. Tadi kita dijelaskan tentang mata pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai loyal pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Itu deskripsi dari loyal. Sedangkan yang diharapkan setelah mempelajari ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai loyal dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Sedangkan panduan perilaku tadi atau kode etiknya hampir sama dengan deskripsi, yang dimana yang pertama yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Sedangkan bagian kedua yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara. Sedangkan poin C-nya yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Kita juga tadi mempelajari tentang akuntabel, yang dimana deskripsi dari akuntabel adalah peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan pelaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Penggunaan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Sedangkan hasil belajar atau yang diharapkan setelah pembelajaran ini yaitu mampu mengaktualisasikan nilai akuntabel dalam tugas dan jabatannya. Gitu. Nah, tadi kita juga diberikan contoh kasus dibagi menjadi 2 kelompok. Sedangkan saya ada di kelompok pertama yang bahas mengenai akuntabel. Tadi kita ada beberapa ada contoh kasus tentang korupsi. Nah, tadi saya mendapatkan bagian korupsi, yang dimana kita dijelaskan di bagian dan saya diharapkan untuk mampu memberikan jawaban di contoh kasus yang akuntabel ini. Selain SPPD, saya akan menceritakan sedikit contoh-contoh kasusnya atau kondisi apa yang membuat berita itu berpotensi menjadi kasus tindak pidana korupsi. Yang pertama, ditemukannya markup atau penggelembungan anggaran di bagian umum dan juga upaya markup anggaran pengadaan makanan dan minuman petugas jaga rumah dinas wali kota dan wakil wali kota Dumai dalam penyediaan makanan, minum rapat, penyambutan tamu dan kegiatan pemerintahan Kota Dumai, dan juga setiap laporan bulanan pengadaan makan dan minuman oleh bagian umum Sekretariat Daerah Kota Dumai, jumlah dan jenisnya selalu sama. Sedangkan ada juga pertanyaan tentang jenis tindak pidana korupsi yang relevan dengan berita tersebut. Ya, tentu saja jenis tindakannya itu merugikan keuangan negara. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu siapa saja sih pihak yang ada dalam berita tersebut yang akan terjerat dalam kasus korupsi. Nah, tadi itu ada ASN pemerintah Kota Dumai, pejabat pelaksana teknis kegiatan
bagian umum selaku pihak penanggung jawab. Sedangkan tadi juga ada apa saja dampak yang akan terjadi ke depannya setelah berita itu terjadi. Nah, pasti yang pertama yaitu menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Kota Dumai. Dan yang kedua, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan di Kota Dumai. Mungkin itu saja pengalaman saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.